Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kuliah kita. Hari ini kita akan membahas backpropagation neural network. Saya Bagus Priambodo dari Universitas Mercubuana. Apa itu backpropagation neural network? Seperti kita tahu, artificial neural network atau biasa dalam bahasa Indonesia kita sebut dengan jaringan saraf tiruan. Merupakan model komputasi untuk memproses informasi dan mengidentifikasi pola. Jadi, artificial neural network ini diilhami dari otak manusia seperti kita lihat di sini, ya. Otak manusia sebelah kanan ini yang berwarna biru, dan ini adalah arsitektur daripada sebuah neural network, ya. Kita akan bahas di sini arsitektur backpropagation neural network. Di sini kita memiliki input layer, hidden layer, dan output layer. Di sini kita memiliki dua input dengan jumlah hidden layer. Jumlah hidden layernya hanya satu. Kemudian dalam hidden layer itu terdapat berapa? Dapat dua neuron. Dan di sini kita mempunyai atau memberikan ada 4 weight. Maksud saya ada 6 ya. W1, W2, W3, W4, W5, W6. Input layer dengan 2 input neuron, one hidden layer dengan 2 neuron, hidden 1, maksudnya hidden 1, hidden 2, input 1, input 2. Selanjutnya nanti, kemudian ini weight ya, weight 1, weight 2, weight 3, weight 4. Output layer dengan single neuron. Baik, kita lanjutkan. Ya. Bagaimana proses atau step by step menghitung neural network menggunakan backpropagation? Di sini kita ada sebuah contoh, ya. Seperti yang kita tahu, kita lihat di sini ada 4 buah data. Kita punya dataset di sini. Ada Arif dengan dia memiliki skor kecerdasan 64 dan skor motivasi 92. Selanjutnya Arif ini memiliki nilai matematika 56. Jadi kita akan coba di sini dengan 2 neuron, ya, 2 input neuron pada input layer. Sini ada skor cerdas dan skor motivasi. Dan kita akan memprediksi nilai matematika atau output, ya, ada 1 ya. Jadi 2 input dan 1 output dengan 2 hidden neuron pada hidden layer. Lihat ya. Nah, sekarang jadi secara garis besar ya, neural network atau jaringan saraf tiruan adalah bagaimana mencari weight. Jadi agar hasil prediksinya tepat, maka kita perlu mengupdate atau mengadjust weight atau bobot, ya, agar error dari prediksi dan aktual errornya itu makin lama makin kecil, gitu ya. Jadi pada awal itu kita memberikan weight-nya itu diisi secara random, ya. Kemudian, kenapa kita lakukan untuk mengadjust weight-nya ini atau bobotnya ini, maka dilakukan backpropagation, ya, agar nantinya kita mendapatkan error yang paling kecil, seperti itu ya. Nah, di sini kita lihat, kita akan coba memberikan weight secara random atau acak. Kita lihat di sini. Kita ada berapa bobotnya di sini, ada 6. Nah, di sini weight 1 0,11, 0,21,
0,12, 0,08, ya. Weight 5, ya, 0,14 dan W6 0,15. Kita masukkan nih. Ini secara acak untuk yang pertama kali ya. Nah, di sini contoh yang saya berikan adalah saya tidak melakukan normalisasi ya. Jadi saya tidak menghitung output nantinya dengan menggunakan fungsi aktivasi ya. Tapi nanti kita lihat ya, nanti kita lanjutkan. Di sini kita lihat dataset kita memiliki 2 input dan 1 output. Ya. Jadi input, lihat di sini. Untuk menghitung neuron 1, jadi kita punya 2 hidden neuron pada hidden layer. Menghitung hidden neuron 1, kita lihat di sini input 1 dikali W1, ya ini kita kasihkan W1. Kemudian input 2 dikali W2. Nah, ini ada W2. Jadi H1 ini adalah penjumlahan perkalian antara input dikali bobot 1, input 1 dikali bobot 1, dan input 2 dikali bobot 2, seperti itu ya. Kemudian untuk H2, itu kita lihat input 2 dikali bobot 3 atau W3, dan input 1 dikali bobot 3 dan input 2 dikali bobot 4, ya, W4 ya. Kita dapatkan hidden neuron dan H1 dan H2 di sini ada. Kemudian untuk menghitung output ya, untuk menghitung outputnya, maka hidden neuron 1 dikali bobot 5 dan hidden neuron 2 dikali bobot 6 dikalikan, dijumlahkan ya, hidden neuron 1 dikali W5, hidden neuron 2 dikali W6 dijumlahkan, kita dapatkan 5,94 ya. 5,94. Sangat jauh ya bedanya. Jadi kita lihat di sini outputnya itu 56 harusnya ya. Tapi di sini kita dapatkan 5,94. Ya, sangat jauh sekali ini errornya. Jadi kita perlu bobotnya ini kita perlu sesuaikan ya agar sesuai dengan hasil yang diharapkan. Jadi nanti pada akhir daripada model nanti kita akan mendapatkan bobot yang pas, sehingga ketika input dikali bobot, hasilnya penjumlahannya, hasil perkalian dan penjumlahannya mendekati daripada output, seperti itu ya. Sudah kebayang belum ya? Nah, di sini kita akan mencoba menghitung error. Errornya di sini jadi aktual, kita hitung errornya aktual dikurang dengan hasil prediksi, atau prediksi dikurang dengan aktual. Nah, kenapa kita kuadratkan supaya hasilnya positif ya. Jadi hasil errornya dia akan satu positif. Hasilnya ini udah dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Nah, nanti kita lihat, karena untuk kemudahan daripada kita akan menggunakan derivatif atau turunan. Ya, kalau kita turunkan ya, kita kasih setengah, nanti turunannya 2, maka habis ya. Ya, seperti itu. Nanti kita lihat. Jadi lihat di sini errornya besar sekali. Ya, untuk yang pertama kali ini. Yang pertama kali kita lihat errornya sangat besar sekali. Jika errornya 0, maka ya kalau errornya 0 pasti prediksi sama dengan aktual. Maka udah oke banget ya kan. At least biasanya neural network ini errornya itu ada 0,0000 atau seperti itu ya. Jadi errornya sangat kecil sekali ya kita harapkan. Kalau ya makin bagus errornya makin akurat, seperti itu ya. Kita lihat di sini model arsitektur neural network kita masukkan ya. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk mengurangi error. Tujuan utama dari pelatihan atau data training, kita perlukan data training adalah untuk mengurangi error atau perbedaan antara prediksi dan aktual. Karena output aktual konstan, jadi aktual pasti yang nilai realnya tidak bakal berubah. Maka pasti untuk mengurangi error adalah mengubah nilai prediksi. Jadi prediksinya harus mendekati daripada nilai aktual.
Dengan menguraikan prediksi, jadi kita harus menemukan bahwa bobot adalah elemen variabel yang mempengaruhi nilai prediksi. Ya, jadi nggak mungkin kita ubah inputnya juga, karena input kan sudah dari, karena datasetnya adalah inputnya, maka yang kita harus ubah adalah bobotnya tadi supaya mendekati prediksi, mendekati aktual atau errornya sangat kecil ya. Jadi kita perlu menyesuaikan bobotnya, itu ya, weightnya ya. Nah, kita back propagation. Jadi teman-teman, back propagation ini merupakan kependekan atau short uh, term dari backward propagation of error. Ya, kita lihat back propagation of error. Backward, jadi dia mundur. Adalah mekanisme yang digunakan untuk memperbarui weight atau mengadjust weight menggunakan gradient descent. Jadi teman-teman nanti bisa baca sendiri gradient descent ya. Jadi gradient descent adalah algoritma pengoptimalan yang dilakukan berulang, step by step. Jadi iterasi ya, berulang untuk menemukan nilai minimum dari sebuah fungsi dalam kasus. Ya, dalam kasus ini kita ingin fungsinya adalah meminimalkan error ya, errornya dikurangi. Jadi kalau teman-teman mau errornya berkurang, ya coba menggunakan backpropagation ya. Kita lihat di sini. Sekarang kita akan mengupdate ya. Jadi weight-nya tadi awalnya nih, ini awalnya 0,11, 0,21, ya W2, W6 0,15. Ya, kita lihat di sini. Jadi weight yang baru ini adalah old weight dikurangi dari errornya ya. Jadi menghitung dengan backpropagation hasil daripada ini ya. A ini adalah learning rate. Nah, di sini kita bisa adjust ya. Di contoh ini kita akan gunakan 0,05 ya. Kita lihat. Nah, di sini ada kita kasih contoh bagaimana kita mengupdate bobot 6 atau W6, weight 6 ini. Di sini kita menggunakan chain rule. Lihat di sini ya. Ya, error terhadap bobot 6. Kita menggunakan chain rule. Lihat prediction ini, kita lihat adalah input 1 dikali W1 atau ditambah I2 dikali W2. Nah, ini kan. Jadi kita lihat di sini. Ini adalah H1, ya H1 dikali W5 dan H2 dikali hidden neuron 1, hasil dari hidden neuron 1 dikali W5. Nah, hidden neuron 1 adalah input 1 dikali W1 ditambah input 2 dikali W2. Nah, di sini karena kita ingin mencari W6 ya. Lihat di sini. Kita bisa menggunakan chain rule. Di sini error ya diturunkan dengan prediction. Nah, prediksinya adalah ini ya. Dan diturunkan terhadap bobot 6 ini. Jadi kita dapatkan di sini ya ini ada turun jadi ya. Jadi turun ke sini, kemudian prediction mean aktual kita turunkan lagi terhadap prediction ya. Maka prediction mean aktual diturunkan dari prediction adalah 1 ya. Jadi dikali 1. Kemudian yang di sini fungsi ini ya atau dilihat di sini diturunkan terhadap W6. Nah, perkalian mana yang kita lihat kalau ini teman-teman masih ingat bagaimana melakukan derivatif atau turunan, maka yang lain yang tidak ada W6-nya akan hilang kecuali yang ada W6-nya. Nah, yang W6-nya ini hilang, hanya tinggal input 1 dikali W3, input 2 dikali W4. Jadi tinggal ini ya teman-teman di sini ya. Nah, di sini kita bisa hitung nih. Prediction aktual dikurang aktual dikali ini ya, didapatkan segini. Kemudian kita lagi new bobotnya. Bobotnya adalah bobot W6 yang lama dikurang learning rate 0,05 dikali error yang ini ya. Ternyata min dikali min dia positif, maka 15 dikurang ini maka hasilnya new bobotnya adalah 37,79031 ya. Ya, lihat di sini ya. Kita lihat di sini. Nah, berubah kan bobotnya? Nyata sekarang bobotnya untuk iterasi yang selanjutnya dengan nanti ini kan menggunakan
teman-teman menggunakan data yang si Arif kan, si Arif. Nanti selanjutnya untuk menghitung asmat, maka bobotnya menggunakan W6-nya adalah menggunakan bobot yang setelah didapat yang sekarang nih, ya. Jadi bobot yang untuk yang nilai yang baru nih, nilai siapa namanya? Asmat, menghitung si Asmat itu menggunakan bobotnya 37,79, ya. Terus bagaimana untuk menghitung? Selanjutnya kasih contoh lagi untuk W1, ya, sama W1. Ini untuk W1 ya. Untuk W1, nah W1 kita lihat prediction ini adalah input 1 ditambah input 2 dikali input ini H1, ya kan, H1 dikali W5, kemudian H2 dikali W6. Kita lihat di sini. Nah, input 1 W1 plus input 2 W2 ini tidak ada di sininya, perkaliannya sebelah apa namanya? Kurung dikali, tidak ada, langsung W1 nggak ada ya. Jadi yang ada itu adalah kalau kita di sini ganti input 1 apa namanya H1 kali W5 dan H2 dikali W6. Maka menggunakan chain rule maka kita harus turunkan dulu terhadap H1 karena W1 ini ada di H1 ya. Ada di H1. Maka kita harus turunkan dulu ya dengan chain rule di sini. Kita dapat turunan terhadap, karena di sini prediction itu adalah H1 dikali W5 ditambah H2 dikali W6. Maka turunan terhadap H1 adalah, kita lihat di sini ya. Turunannya adalah kita buang yang tidak ada H1-nya kita buang. Tinggal W5 ya. Ini kan H1 ya. Karena turunan daripada H1 W5 ini adalah W5. Kemudian sama dengan tadi ya. Ini diturunkan terhadap prediction kali 1. Kemudian di sini juga. Nah, di sini jadi kita turunkan terhadap H1 dan turunkan lagi dengan kepada ini ya, W bobot 1 ya. Nah, yang ada bobot bobot 1, yang ada W1-nya adalah H1. Jadi kenapa kita turunkan terhadap H1? Karena yang ada W1-nya adalah H1 ini ya. Nah, ini H1 ini atau I1 dikali W1 ditambah I2 itu diturunkan terhadap bobot 1 didapat tinggal I1 ya. I1-nya yang tinggal. Ini pasti hilang ya. Jadi sekarang prediction dikurang aktual dikali W5, bobot 5 dikali input 1. Maka kita dapat new W1 adalah, lihat di sini 8,11 didapat new bobot satunya adalah 22,534. Ya, berubah kan? Jadi bobotnya tuh adjust, dia akan berubah. Ya, terus sampai berapa kali? Nah, di sini kita lihat. Kita lakukan back propagation-nya untuk setiap W, kita lakukan tadi W1 semua, W1-nya udah kita hitung, W2 nanti teman-teman bisa coba, W2, W3, W4, W5. Untuk semuanya ya diupdate, di-adjust gitu ya. Diulang sebanyak berapa kali? Sebanyak n epoch, ini namanya epoch. Jadi epoch adalah seluruh dataset sudah melalui proses training pada neural network sampai dikembalikan pada awal. Jadi satu kali epoch adalah misalkan datasetnya ada 4. Maka kita lakukan ini satu dataset. Nah, ternyata errornya masih kurang. Dilakukan lagi 2 untuk epoch yang kedua. Ini biasanya datanya nggak mungkin ada 4 ya, biasanya banyak ya. Karena kita perlu belajar dengan data yang banyak. Karena untuk neural network kita butuh data training yang banyak. Ya, lebih dari maksudnya lebih dari 10 lah, lebih dari 100. Makin banyak makin bagus ya, makin bagus hasilnya. Karena dia akan belajar di mana bobotnya akan lebih menyesuaikan terhadap hasil prediksi ya. Seperti itu. Jadi epoch adalah ketika seluruh dataset sudah mulai proses training. Jadi dia akan Arif, Asmat, Andi, Bambang. Oke, dilihat hasilnya udah errornya udah oke belum? Belum. Dimasukin lagi dengan bobotnya terus berubah ya, bobotnya terus berupdate dengan yang baru ya. Arif, Asmat, Andi, Bambang terus gitu ya. Ya, datanya makin banyak makin bagus. Ini satu epoch itu adalah
rangkaian seluruh dataset sudah melalui proses training. Jadi berapa kali? Ya nanti kita bisa batasi. Karena kalau nggak selesai-selesai juga pasti akan hang ya laptop atau komputernya. Jadi kita perlu batasi. Misalkan berapa kali epoch? 500 kali dengan kita dapatkan misalkan ya errornya misalkan sudah kita dapat 0,001. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini ada fungsi aktivasi. Nah, tadi yang kita kasih contoh tadi tidak menggunakan fungsi aktivasi. Nah, jadi aktivasi ini akan misalkan ini sigmoid, jadi outputnya nanti kita akan rubah antara 0 dan 1. Jadi kalau kita fungsi aktivasi maka inputnya juga harus kita normalisasi antara 0 dan 1 ya. Supaya apa? Nah, mengapa nih? Mengapa perlu? Apakah ini berkaitan dengan gradient descent? Supaya step by step errornya itu lebih oke, lebih cepat atau bagaimana? Ya, ini teman-teman perlu kita diskusikan ya. Coba mungkin teman-teman cari ya, kita lihat kalau menggunakan aktivasi maka setelah output ini kita akan ini akan kita hitung menggunakan fungsi sigmoid sehingga berubah menjadi input apa outputnya menjadi antara 0 dan 1. Input layernya juga kita harus lakukan normalisasi di awal ya. Sehingga inputnya antara 0 dan 1. Ya begitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.